Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Teori belajar adalah suatu cara yang dapat membantu guru dalam mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, teori belajar terbagi atas 3, yaitu teori belajar behaviorisme, kognitif sosial, dan teori konstruktivisme. Teori behaviorisme adalah teori yang memiliki pandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dialami siswa sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon berupa pemberian stimulus berulang dan pembiasaan. Sedangkan teori sosial kognitif memiliki pandangan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. Teori ini lebih menitikberatkan pada proses pengamatan, ingatan, serta penerapan dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari kejadian-kejadian sosial. Adapun pandangan teori konstruktivisme ini merupakan pengetahuan yang tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Jadi seorang anak tidak akan berkembang ketika tidak ada bantuan dari orang lain dan lingkungannya. Motivasi belajar adalah dorongan yang dapat menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu, baik yang berasal dari dalam diri intrinsik maupun dari luar atau lingkungan peserta didik ekstrinsik, sehingga mempengaruhi individu dalam mencapai sesuatu. Dalam setiap pembelajaran, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik memegang peran yang sangat penting. Dengan motivasi itulah, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif sehingga bisa memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar dengan pola pikir growth mindset adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu dengan pola pikir yang terbuka terhadap informasi. Setiap orang memiliki pola pikir ini akan selalu bersikap positif. Mereka mengerti bahwa kecerdasan merupakan hal yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan fisik peserta didik meliputi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan fisik individu berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Jadi ada 4 tahap perkembangan fisik, yaitu perkembangan fisik masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Selanjutnya, perkembangan kognitif dapat dimaknai sebagai tingkat kemampuan seorang individu dalam berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah, mengingat, serta mengambil keputusan. Terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif yang diusulkan oleh Piaget, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Jadi seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Bahasa melibatkan 5 sistem aturan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Terakhir, perkembangan sosio-emosional anak merupakan perkembangan yang menceritakan perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial anak meliputi perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan anak. Sebagai pendidik, untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik adalah dengan memetakan kondisi para peserta didik di kelas yang diampu. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Karakter peserta didik ini diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, karakter peserta didik juga dapat diartikan sebagai keseluruhan pola, kelakuan, atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Informasi terkait karakteristik peserta didik ini sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Untuk melakukan profiling peserta didik bisa dengan mengamati langsung atau memberikan kuesioner kepada peserta didik.
Menurut saya, Pak Dilan perlu melakukan diagnosa awal sebelum membuat rencana pembelajaran, karena setiap peserta didik belum tentu berada dalam fase perkembangan yang sama satu sama lain. Begitu juga dalam proses pembelajaran di kelas. Seorang guru akan menemukan ragam karakteristik siswa di kelasnya, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Jadi pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Dari saya itulah tadi pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.